Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fajarul Mubarak. Dalam video ini saya akan mencoba menjelaskan atau mempresentasikan tentang dasar-dasar filsafat bagi sains. Video ini dibuat hanya untuk memenuhi tugas mata kuliah filsafat ilmu yang diampu oleh Bapak Saiful Mujab. Semoga beliau menonton video ini sampai habis dan teman-teman bisa mengerti apa yang saya katakan, walaupun mungkin agak sedikit ribet ya. Langsung saja, ini dia videonya. Di era modern seperti sekarang ini, ilmu pengetahuan atau sains berkembang begitu pesat. Hal ini tidak terlepas dari dasar-dasar filsafat di dalamnya. Dan dasar-dasar filsafat itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada ontologi, yaitu ilmu tentang ada, keberadaan, tentang keadaan. Dengan kata lain, ontologi adalah ilmu yang membahas tentang hakikat-hakikat sesuatu yang ada. Yang kedua ada epistemologi. Epistemologi adalah teori pengetahuan yang membahas tentang bagaimana cara mendapatkan pengetahuan itu. Dengan kata lain, epistemologi adalah metode cara memperoleh pengetahuan atau sumber dari pengetahuan itu sendiri. Dalam epistemologi, banyak aliran-aliran filsafat yang memiliki metode tersendiri. Dan di antara aliran filsafat yang metodenya sering digunakan dalam sains ialah yang pertama ada rasionalisme, yaitu paham filsafat atau aliran filsafat yang mengembangkan ilmu pengetahuan berdasarkan kepada nalar yang dikendalikan oleh akal. Penalaran dalam rasionalisme ini bersandar pada apa yang disebut dengan deduksi, yaitu suatu penalaran berdasarkan kepada logika. Jika itu logis maka itu benar, dan jika itu tidak logis maka itu salah. Pelopor dari aliran ini yaitu adalah René Descartes. Yang kedua adalah empirisme, yaitu aliran filsafat yang mengembangkan ilmu pengetahuan berdasarkan kepada pengalaman atau indera. Dengan kata lain, harus ada bukti yang dapat diterima oleh indera. Dan pelopor dari aliran ini adalah John Locke. Aliran rasionalisme dan empirisme saling bertentangan, tapi untungnya ada satu aliran yang bernama kritisisme yang menggabungkan kedua aliran tersebut dengan cara mengkritisi batasan-batasan dari rasionalisme dan empirisme. Rasionalisme dibatasi oleh objek yang berada di luar nalar pikiran, sedangkan empirisme dibatasi oleh indera itu sendiri. Indera itu sangat terbatas, kita tidak bisa melihat benda yang sangat jauh, tidak bisa melihat benda yang sangat kecil, bahkan indera juga terkadang membohongi kita. Seperti ketika kita melihat fata morgana, gerak semu, halusinasi, bahkan imajinasi. Dan aliran ini dipelopori oleh Immanuel Kant. Yang keempat ada positivisme yang merupakan evolusi lanjutan dari empirisme. Positivisme dan empirisme sepakat bahwa objektivitas ilmu pengetahuan itu didasarkan kepada indera. Tetapi yang membedakannya adalah ketika empirisme menerima pengetahuan berdasarkan pengalaman objektif dan subjektif, positivisme hanya menerima pengalaman yang objektif. Sehingga menurut positivisme, kebenaran itu harus berdasarkan kepada fakta-fakta yang terukur. Dan aliran ini dipelopori oleh Auguste Comte. Sebenarnya masih banyak aliran filsafat yang metode-metodenya sangat unik, tapi saya tidak membahas semuanya karena durasi. Yang ketiga ada aksiologi, yaitu ilmu yang membahas tentang nilai atau manfaat dari objek yang dikaji. Pembahasan soal nilai dalam sains berarti apakah sains tersebut itu harus bebas nilai, netral, ataukah harus terikat dengan norma-norma tertentu. Dan di era modern seperti sekarang ini, banyak penemuan-penemuan yang sangat membantu bagi masyarakat. Tapi walaupun ada sebagian yang justru malah membahayakan, tapi itu semua dikembalikan kepada diri masing-masing. Bagaimana cara kita menggunakan atau memanfaatkan teknologi tersebut, penemuan-penemuan tersebut untuk kebaikan. Nah, itulah dasar-dasar filsafat bagi saya. Semoga bermanfaat. Dan perlu saya ingatkan bahwa video ini dibuat hanya untuk memenuhi tugas mata kuliah filsafat ilmu. Jadi jika kalian menemukan satu kesalahan atau kekeliruan, harap dimaklumi karena saya juga masih dalam proses belajar. Dan sebelum saya tutup video ini, bagi teman-teman IAIN Kediri yang penasaran dengan kota Kuningan, ini dia videonya.